Shalom, shalom semuanya. Ya, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi kita semua, saudara. Ya, soteria, keselamatan datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada pembebasan dari dosa yang sudah mengikat saudara. Oleh karena Dia di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang Tuhannya Yesus Kristus, karena Dialah Sang Juru Selamat. Dia Allah yang menjadi manusia turun di bumi untuk dapat bersama-sama bergaul dengan manusia yang sudah berdosa ini, supaya tiap orang yang percaya kepada Dia boleh diselamatkan. Soteria, puji Tuhan. Dia telah mati untuk kita, tapi Dia juga bangkit untuk kita, saudara. Satu saat kita akan berkumpul bersama-sama. Puji Tuhan, saudara. Bertemu lagi dengan saya Bejana, ya, dalam acara pelayanan khusus lewat YouTube ini, yaitu Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Saudara-saudara, hari-hari ini adalah masa yang sulit, sangat sulit, terus berjalan sampai satu saat, saudara. Ya, kita lihat waktu Tuhan tidak akan lama lagi, saudara-saudara. Saudara, berapa hari yang lalu ya, kira-kira 3 mingguan lah ya, Tuhan berbicara kepada saya. Dia berbicara mengenai pemulihan. Saya katakan pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu. Saya mau beri tema itu, saudara, dalam khotbah saya yang saya tetap di dalam bingkai saya besar, yaitu firman, doa, dan pengurapan. Pemulihan segala sesuatu. Itu 3 minggu yang lalu Tuhan berbicara kepada saya pada saat saya saat teduh, saudara. Saya bercakap-cakap dengan Dia, dan Dia menyampaikan kata-kata pemulihan. Saya katakan pemulihan segala sesuatu. Kenapa harus segala sesuatu? Semua, saudara-saudara. Banyak orang sekarang ini, saudara, harus berhati-hati. Saya katakan apa, saudara-saudara? Karena dikatakan bahwa kita ini adalah dibuat dari debu, dari tanah liat. Ada manusia daging, saudara. Ini bahaya loh, saya beritahu, saudara. Siapa saja, ya, siapa saja saya beritahu. Seluruh dunia, ini bahaya. Manusia daging, tabiat daging. Hati-hati, saudara-saudara. Yang kedua adalah iblis. Tidak kelihatan tetapi ada. Saudara-saudara, tapi saya hari ini mau menyampaikan Tuhan memberi pemulihan segala sesuatu. Apa saja berarti? Pergumulan saudara sekarang apa, saya tidak tahu. Bagaimana sekarang saudara dalam bergumul? Apa yang saudara sekarang sedang ingin saudara pulihkan? Mungkin di dalam bisnis saudara, keuangan saudara sekarang bagaimana? Perlu pemulihan. Bagaimana dengan kesehatan? Hari-hari ini, oh saudara-saudara, sakit penyakit. Bukan hanya COVID-19, tapi banyak sekali, saudara, penyakit-penyakit yang masih belum ada vaksinnya, tidak ada obatnya, masih banyak, saudara. Saya beritahu, ya, demikian juga dalam kehidupan kita, dalam berumah tangga, keluarga, perlu pemulihan. Ya, orang tua, anak, menantu, cucu, semua, saudara-saudara, ya, mertua dengan menantu, semua perlu pemulihan, saudara-saudara. Saya beritahu, pemulihan segala sesuatu, dan masih banyak hal yang lain. Saudara-saudara, hari-hari ini betul-betul kita harus lebih serius, lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, perlu pemulihan, saudara-saudara. Saudara kalau membaca di dalam Roma pasal 7, saudara, mengenai Rasul Paulus, dia bahkan mengatakan dirinya ini manusia celaka. Daging, saudara-saudara. Dia katakan manusia daging. Bahaya banget sini, bahaya sekali. Dia katakan, apa yang tidak ingin ku perbuat, kenapa ku lakukan?
Apa yang ku benci, ku lakukan. Ini loh saudara tabiat daging. Ini Rasul Paulus, saudara tahu Rasul Paulus, Rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia penuh dengan Roh Kudus, tapi dia gelisah tentang itu saudara-saudara. Saya beritahu kepada saudara, sekarang saatnya saudara-saudara, pemulihan bagi saya dan saudara. Ya, saya akan berdoa, kita akan berdoa saudara, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, dan bahkan kami betul-betul menghadap kepada Dia, mendekat kepada Dia, sampai kita betul-betul menyatu dengan Dia. Karena Dia adalah roh. Saudara, yang pertama saudara hati-hati, tabiat daging. Kita perlu dipulihkan saudara-saudara daripada perbuatan-perbuatan daging kita. Saudara-saudara, ingat kita masih ada dalam dunia. Hati-hati. Kita semua, termasuk saya, saudara semua, kita saja saudara di mana saja berada yang mengikuti YouTube saya, hati-hati saudara-saudara, saudara tabiat daging. Tanah liat, firman Tuhan juga mengatakan daging itu lemah, rapuh, berhati-hati saudara-saudara. Ya, keinginan dunia menarik sekali saudara-saudara. Ini tabiat daging. Saudara kalau membaca dalam Roma pasal 7 itu saudara, mengenai Rasul Paulus. Oh, saudara-saudara, betapa daging ini sangat-sangat perlu kita waspadai, perlu diperangi terus. Saya katakan perlu diperangi terus. Maka ada Tuhan mengatakan siapa yang mau mengiring Yesus, dia harus menyangkal dirinya, bahkan memikul salib. Menyangkal diri saudara, apa yang kita senangi saudara kadang-kala itu membawa kepada jurang maut saudara. Bahkan dikatakan apa yang kita anggap jalan itu lurus, tapi itu penuh bahaya. Saudara-saudara, yang pertama hati-hati dengan tabiat daging saudara. Yang kedua adalah iblis. Rasul Paulus juga pernah sakit saudara-saudara, dan dia dikatakan digocok oleh iblis loh. Saudara-saudara hati-hati, jangan sombong-sombongan. Ya, maka itu saya melakukan pengurapan terus supaya Roh Kudus memperkuat kita. Roh Kudus menolong kita sebagai parakletos kita. Dia penolong yang luar biasa saudara-saudara. Hari-hari ini, saat ini, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, itu Roh Kudus dicurahkan, parakletos datang, seorang penolong yang lain, dikatakan begitu saudara. Firman Tuhan, Roh Kudus. Ya, kita butuh, sangat butuh untuk menopang, menolong, dan melawan apa yang ada, melawan iblis, melawan tabiat daging saudara-saudara. Hati-hati. Tetapi hari ini Tuhan berbicara tentang pemulihan, dipulihkan saudara, kehidupan saya dan saudara, kehidupan rumah tangga, keluarga, kesehatan, keuangan, bisnis, mungkin ada yang lain. Apa kepergumulanmu? Saudara, saya beritahu, hati-hati dengan dunia ini. Bahkan dikatakan ada manusia durhaka yang dipakai iblis untuk menjebak kita, menjebloskan kita. Hati-hati saudara-saudara. Kalau saudara mengatakan aku tidak mau melakukan itu, tetapi kenapa aku melakukan itu? Saya beritahu, kita harus berperang terus. Kita libatkan Roh Kudus yang sudah hadir, bahkan menyatu dalam diri kita untuk melawan itu, melawan tabiat daging, melawan bujukan iblis. Saudara-saudara, saya dan saudara betul-betul membutuhkan pemulihan saat ini. Pemulihan apa? Saya tidak tahu, tapi Tuhan bicara mengenai pemulihan, dan saya beri tema pemulihan segala sesuatu. Dipulihkan saudara-saudara. Hari-hari ini saya beritahu, tahun 2023 biar kita lalui bersama Dia. Tidak mudah, tapi bersama Dia, mari kita bisa. Kita jadi mampu, kita sanggup. Tanpa Dia habis. Tanpa Roh Kudus habis, selesai. Mari, sampai Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya kepada kita. Marilah kepadaku. Yesus berkata itu, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi
kelegaan. Aku akan memberikan pemulihan yang datang kepada Yesus Tuhan. Dia punya roh yang berkuasa, bisa dicurahkan ke atas kita, yaitu rohnya yang Maha Kudus. Saya lalu mengalihkan pengurapan terus saudara. Hari-hari ini tidak mudah, terus tidak mudah saudara-saudara. Tetapi saya percaya, ini pemulihan datang dari Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, tapi Roh Kudus yang bekerja saudara-saudara. Pada hari-hari ini, Dia mengatakan ada pemulihan segala sesuatu. Apa yang dibutuhkan saudara-saudara tentang pemulihan ini? Saudara dipulihkan dari apa? Dari kehidupan rumah tangga keluargamu. Ada orang tua dan anak-anak dan orang tua yang sekarang sedang tidak cocok. Saya beritahu, sekarang waktunya pemulihan. Terima Roh Kudus. Dia yang mampu melakukan, baik orang tua, baik anak, supaya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sehingga rumah tangga keluargamu kau nikmati damai sejahtera yang datang dari Allah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu hanya datang dari Allah, bukan sekedar hanya di dunia, tetapi sampai nanti saudara-saudara. Puji Tuhan, haleluya. Mari saudara-saudara, gunakan waktu ini baik-baik. Kita mari bersama-sama betul ingin menikmati pemulihan dari tabat daging yang tidak baik, yang penuh dengan dosa, biar dipulihkan dan dirawat oleh Roh Kudus. Ini tiap hari, tiap saat disangkali saudara-saudara kalau ingin melakukan sesuatu yang salah. Jangan sombong-sombongan, saya beritahu. Tidak ada yang mampu melawan tabiat daging ini saudara-saudara tanpa Roh Kudus. Tabiat daging ini betul-betul berbahaya. Ada iblis. Lo coba saudara, Rasul Paulus saja seperti itu. Coba saudara tahu siapa Rasul Paulus, bagaimana dengan kita kalau tidak benar-benar Roh Kudus. Roh Allah itu Roh Tuhan yang memampukan kita semua untuk setiap saat, saya katakan setiap saat, terus memerangi tabiat daging, memerangi iblis, memerangi dunia ini, memerangi manusia durhaka. Jangan sampai saudara terperosok dengan orang-orang durhaka itu. Kelihatannya baik-baik saja saudara, tapi dia harus menjaga betul-betul pergaulan kita juga. Ya, hati-hati saudara. Apa yang sudah kita lakukan baik bisa dirusak dengan pergaulan yang buruk itu. Jangan mudah percaya, tapi ingat firman-Nya. Ingat Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita semua ini. Ya, mengingatkan terus akan firman Tuhan, berita keselamatan, berita Injil, berita sukacita, berita kemenangan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, karena Dia Roh-Nya sudah hadir menyatu dengan kita. Mari saudara, betul-betul, marilah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Marilah kepadaku semua, siapa saja ya yang letih lesu berbeban berat. Tuhan mengatakan aku akan memberi kelegaan, dan saya katakan Tuhan mengatakan akan memberikan pemulihan total. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita betul-betul mau mengakui diri bahwa kita ini Tuhan, tanpa Roh-Mu kita tidak sanggup. Ada tabiat daging, di dalam ada jiwa kita saudara. Di udara dunia ini ada iblis yang jahat sekali, yang merusak keimanan kita. Jangan sampai iman kita loyo, jangan sampai iman kita layu, hingga sampai dikatakan gugur habislah. Ini zaman susah, zaman sukar mulai berjalan saudara. Tahun 2023 sudah jauh-jauh hari. Hati-hati, apa yang sudah disampaikan Tuhan kepada saya diperlihatkan api dan darah. Sudah terjadi ya saudara, dan akan terus berlangsung. Lihat, bergelora dunia ini. Haleluya. Maka itu hari ini
saya sampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada saya, akan dipulihkan engkau. Saya dipulihkan total. Bukan tubuhnya yang dipulihkan saja, tetapi jiwanya, rohnya ini di dalam. Dari perbuatan-perbuatan tabiat daging yang tidak kita inginkan, saudara-saudara. Ada Roh Kudus. Dari orang-orang durhaka, dari iblis, semuanya, mari kita memberikan pengurapan diri kami terus-menerus. Saya tidak bosan-bosannya menyampaikan ini, mengatakan ini. Ada pengurapan supaya saya dan saudara kita semua menjadi kuat, lahir batin kuat. Kalau kita sudah kuat, kita menang menghadapi segala apapun, dan sampai kita dipanggil pulang atau Tuhan sudah datang kedua kali. Mana yang lebih dulu? Mari saudara, kita pakai. Kita pakai. Ingat baik-baik, ada dua hal yang saya sampaikan, yaitu tabiat daging dan pekerjaan iblis. Dan bahkan orang durhaka yang dipakai iblis, saudara. Tapi ada Roh Kudus. Lewat minyak yang Tuhan sudah perintahkan ini. Minyak ini sudah saya kuduskan, saudara. Tapi kalau minyakmu belum dikuduskan sekarang dari tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah minyakmu menjadi kudus, supaya Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Amin. Mari pakai, saudara. Luar biasa kan? Roh Kudus kalau bekerja, saya beritahu, dahsyat. Dahsyat, saudara, ya, dahsyat. Mari kita urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Bapa, ini hamba bencana tanah liat, tidak ada apa-apanya. Ada daging Tuhan, ada iblis, ada orang-orang durhaka. Dunia ini sudah dipenuhi dengan seperti itu. Jangan izinkan sampai mereka merusak iman kami, Tuhan. Engkau sudah berkata, Engkau sudah menyampaikan pesan-Mu, firman-Mu, pemulihan segala sesuatu atas kami pada hari ini. Biarlah Tuhan, baik itu di tengah-tengah keluarga, rumah tangga mereka, baik itu kesehatan mereka, baik itu keuangan mereka, Bapa, mereka semua kepadamu. Berikan pemulihan, Tuhan. Apa yang sekarang mereka ini sedang alami, kimata sangkara lawas, kuralawas sakiara lawas, rumah tasandara ya lawas, berembuslah Roh Kudus lewat urapan ini, Engkau bekerja tanpa batas, menjamah keluarga-keluarga, rumah tangga mereka, menjamah orang tua, menjamahkan suami istri, anak-anak, menantu, cucu, mertua, dan semuanya. Tuhan, Engkau menjamah mereka, memulihkan. Kalau ada hal-hal yang perlu dipulihkan, apa saya tidak tahu, biarlah pemulihan terjadi, karena pemulihan segala sesuatu, semua sesuai dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Semua yang merasa letih, lesu, beban berat, Tuhan akan pulihkan. Haleluya, puji Tuhan. Akan kesehatannya, orang yang kesehatannya selalu terganggu, Tuhan pulihkan kesehatannya. Berikan kesehatan sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berembus atasmu, dan engkau menjadi sehat. Dipulihkan kesehatanmu, engkau menjadi sehat. Oh, rapata sangkiara, kurapata sangkara, syukur ya. Engkau yang mengalami keuangan, ekonomimu perlu dipulihkan. Saya percaya Tuhan sudah mengatakan firman-Nya, engkau akan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datang kepada Dia. Firman Tuhan, datang kepadaku, Yesus berkata. Engkau yang sekarang perlu dipulihkan, datang kepada Yesus, Tuhan. Dan engkau akan mendapatkan pemulihan. Ekonomi diberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja. Oh Bapa, hamba serahkan mereka ini, dan banyak pergumulan yang lain yang mereka perlu pemulihan apa. Tuhan, engkau tahu. Biarlah mereka sekarang berseru kepada Dia. Datang kepada Tuhan Yesus.
maka engkau mendapatkan pemulihan. Apa yang engkau butuhkan? Percaya. Percaya, dia berbicara mengenai pemulihan. Dan saya katakan pemulihan segala sesuatu. Itu tema saya dan akan terjadi oleh karena Roh Kudus bekerja atasmu, atas kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari bekaryalah Roh Kudus. Berkaryalah. Hamba mengucapkan syukur kepadamu. Karena engkaulah Tuhan Allah. Tidak ada yang lain selain engkau. Yesus, anak manusia yang lahir di tengah-tengah dunia ini, datang sebagai Tuhan karena Allah sendiri yang menjadi manusia. Dia dikandung dalam seorang perawan Maria, dalam kandungan Roh Kudus. Haleluya, terima kasih. Boleh mengimani engkau. Biar iman ini diteguhkan oleh urapanmu ya Roh Kudus, supaya kami tetap tekun, tetap kuat iman kami tetap sehat, teruji di tengah-tengah dunia yang semakin susah, sulit, sukar ini. Haleluya, puji Tuhan. Marilah pemulihan-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah anugerahkan, boleh kami nikmati semuanya. Terima dalam nama Tuhan Yesus pemulihan yang kau inginkan, karena Dia sudah berkata-kata dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Shalom, shalom soteria. Sampai berjumpa kembali ya, dengan saya Bejana Rabu yang datang. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Ya, terimalah. Haleluya. Shalom dan soteria di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.